Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut ke bab 2 tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita bisa memahami pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita bisa mengetahui dalil tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengetahui macam-macam kitab dan siapa yang menerimanya. Dan yang terakhir adalah kita bisa memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kitab dan kitab. Apa itu kitab dan apa itu suhuf? Oke, pengertian kitab. Nah, kitab dari segi bahasa artinya tulisan. Sedangkan dari segi istilah, kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi, kitab itu adalah wahyu kalam Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari suhuf. Nah, suhuf dari segi bahasa artinya lembaran. Nah, sedangkan dari segi istilah, suhuf adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul dan nabi yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah yang tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Ya, jadi hanya wajib disampaikan kepada kaum-kaum tertentu saja. Seperti kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu disampaikan kepada kaumnya sendiri, Nabi Nuh juga kepada kaumnya sendiri. Jadi tidak berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. Nah, adapun dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dalil yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi ini adalah salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Nah, ada juga terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari nama kitab dan rasul yang menerimanya. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebih-lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi kitab pertama ini diberikan kepada
Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Nah, adapun isi dari kitab Zabur itu adalah berisi tentang kidung, yaitu doa dan munajat ajaran tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zabur ini berisi tentang ajaran tauhid, bagaimana manusia mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kira-kira pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Ini juga terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, 10 hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Nah, yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama dengan kitab sebelumnya ya, yaitu kitab Zabur. Nah, selanjutnya perintah menghormati orang tua ya. Jadi di kitab Taurat ini sudah menjelaskan bagaimana kita menghormati orang tua, memperlakukan orang tua dengan baik. Kemudian perintah menyucikan hari Sabtu. Selanjutnya adalah larangan menyembah berhala. Larangan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan percuma. Dalam artian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga menyembah berhala. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya adalah larangan membunuh, larangan berzina, dan larangan mencuri, serta larangan menjadi saksi palsu, larangan merebut istri orang lain. Jadi ke-10 larangan ini ada di dalam kitab Taurat, di mana larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, menjadi saksi palsu, dan larangan merebut istri orang lain ini juga nanti insya Allah juga akan terdapat di dalam adalah kitab Injil. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi di daerah Israel dan Mesir. Ini juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, adapun isi ajaran kitab Injil adalah yang pertama adalah berisi kabar gembira, ya, berisi tentang juga akan kedatangan Rasulullah. Dan yang kedua adalah berisi tentang ajaran tauhid dan membenarkan dan memberlakukan ajaran kitab Taurat dan Zabur. Jadi kitab Injil ini juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang turun ya, yaitu kitab Zabur dan Taurat. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab kita yang sekarang ya, yang kita pakai sebagai orang Islam. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pada awal abad ke-7 Masehi di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Nah, ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan kondisi atau keadaan umat terdahulu ya, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah, adapun pengertian Al-Quran itu sendiri, jadi menurut bahasa Al-Quran itu adalah bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ya, jadi perantaranya itu adalah malaikat Jibril. Dari Allah ke malaikat Jibril, baru malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sejarah turunnya Al-Quran, ya, tanpa tidak enak rasanya ketika kita tidak tahu sejarah turunnya Al-Quran yang kita selama ini pelajari, ya. Nah, waktu diturunkannya Al-Quran, ya, jadi Al-Quran itu sebelumnya Ustazah sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Jadi waktunya itu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Nah, diturunkan pada Rasulullah SAW pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Jadi Al-Quran ini diturunkan pertama kali kepada Rasulullah di bulan Ramadan, di saat Rasulullah SAW sudah berumur 40 tahun. Nah, kira-kira surah apa yang pertama turun? Nah, surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bertempat di Gua Hira saat Rasulullah SAW sedang berkhalwat atau mengasingkan diri. Jadi tempat pertama turunnya Al-Quran itu ada di Gua Hira di saat Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira. Adapun surah Al-Alaq itu, ya, Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi surah Al-Alaq ini memerintahkan kita untuk membaca, ya. Kemudian diperintahkan juga kita untuk belajar, mempelajari ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun surah yang terakhir turun, ya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi ayat terakhir ini adalah sebagai penutup dari Al-Quran, ya, dalam artian proses turunnya Al-Quran itu sudah berhenti. Dan pada ayat Al-Baqarah ayat 281 ini menjelaskan tentang balasan-balasan apa yang telah kita lakukan selama di dunia, dan tidak ada sedikit pun yang dirugikan ketika dia masih hidup terhadap balasan-balasan yang dia dapat. Nah, sementara menurut Imam As-Suyuti mengatakan bahwa surah yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu juga jadi agama bagimu.
Jadi ini menurut Imam As-Suyuti ya, tetapi kebanyakan daripada ulama sehingga menjadi pendapat yang paling kuat, surah yang terakhir turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Nah, nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah Al-Furqan atau pembeda antara yang benar dan salah. Selanjutnya adalah Alkitab atau Kitabullah, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Huda artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Karim, bacaan yang sangat mulia. Al-Qalam, firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zikr artinya peringatan bagi orang yang lalai dan lupa. An-Nur merupakan cahaya yang menerangi. Asy-Syifa artinya obat atau penyembuh. Al-Bayyinah, penjelasan. Nah, adapun ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah ajaran tentang akidah atau tauhid yang mengesahkan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berisi tentang ibadah yang mengatur pengabdian manusia kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bagaimana kita beribadah atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah ajaran tentang akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan kepada makhluk yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah ajaran tentang syariat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan hidup manusia. Nah, selanjutnya tentang muamalah, yaitu yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat antar manusia ya. Jadi akidah, ibadah, akhlak, syariat, dan muamalah, hubungan antar sesama manusia ya. Kemudian ajaran yang berkenaan dengan janji dan ancaman. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang berhubungan dengan sejarah umat manusia pada masa lampau. Jadi lengkap ya, Al-Quran membahas tentang semuanya, mulai dari bagaimana kita berakidah ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia, serta ajaran syariat, yaitu hukum-hukum yang mengatur manusia ketika dia melakukan kesalahan, maka seperti ini balasannya. Dan tentunya bagaimana Al-Quran ini juga menjelaskan tentang muamalah ya, yaitu mengatur hubungan antar manusia, dan contohnya seperti jual beli ya, bagaimana bertetangga. Kemudian ajaran yang berkenaan dengan janji dan ancaman, dalam artian janji dan ancaman Allah ini ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka janjinya itu berupa kebaikan, dan ketika kita melanggar aturan-aturan dari Allah, maka tentunya akan ada ancaman terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang berhubungan dengan sejarah terdahulu ya, sejarah umat manusia pada masa lampau, kisah-kisah para nabi, mulai manusia diciptakan ya, dari Adam sampai sekarang. Nah, Al-Quran sebagai pedoman. Nah, yang pertama adalah hidayah atau petunjuk. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi, dalam artian ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi ini adalah bagaimana kita yang dulu menyembah berhala yang tidak jelas, kemudian kita menyembah Allah, membimbing kehidupan manusia menuju jalan yang lurus, baik dan adil, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan peringatan kepada orang-orang yang ingkar. Al-Quran menyembuhkan hati manusia dan menyebarkan rahmat bagi orang-orang yang beriman, kemudian berisi nasihat dan pelajaran. Jadi ketika kalian sakit, yakinlah Al-Quran itu menyembuhkan, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini juga sebagai asyifa atau obat ya. Kemudian nasihat ya, nasihat-nasihat kepada kita semua.
kemudian memberi kabar gembira ya kepada orang yang beriman, dan tentunya peringatan kepada orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Nah, adapun kelebihan Al-Quran. Nah, jadi kelebihan Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh manusia. Kemudian kitab suci ini juga banyak mendapatkan perhatian yang sangat besar baik oleh pemeluknya maupun pemeluk agama lain. Ya, jadi mereka mempelajari Al-Quran. Bagi mereka yang ingin menghancurkan agama Islam, mereka mempelajari Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran. Tetapi alhamdulillah Allah menjaga Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya adalah menguatkan iman bagi orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran dan mendekatkan kepada Sang Pencipta ya. Jadi dengan membaca Al-Quran ini insya Allah itu jauh lebih mendekatkan kita kepada. Oke, alhamdulillah, syukran untuk pembelajaran hari ini ya. Ustazah berharap semoga bermanfaat penjelasannya Ustazah. Nah, salah satu keajaiban Al-Quran ini adalah pesannya Ustazah, kamu tidak bisa mengubah Al-Quran, namun isinya mampu merubah kamu. Oke ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.